Dan saya terima pesan guru tak itu dan sampai sekarang saya yakini itu. Bahwa di mana ada lembaga dakwah atau orang yang terjun dunia dakwah yang tidak diimbangi dengan zikir, pasti akan macet. Ya kau angkat tahu matuntu Pak Disengang mendengarkan ceramah dari istilahnya mangkalinga ki ceramah nang kawat di lolongang itu lebih mulia daripada sholat sunat 1000 rakaat. Nah degaga tau mulai masam paja sunat sisa burakanna palawanganna mengeribi letu isai tidak ada. Tapi ketika kita duduk mendengarkan taklim seperti ini, maka itu lebih mulia daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jadi itu luar biasa. Makanya sebenarnya nasabak mega ni pacarama puratoli, tapi ada kaidah-kaidah yang penting sebenarnya saya sampaikan walaupun tidak beruntut. Istilahnya nasabak situ karena kalau kita ngaji fikih itu harus sistematis. Tapi angka 2 telu masalah yang penting dan banyak di masyarakat saya temukan itu yang penting sebenarnya diluruskan dalam kaidah fikih walaupun ada perbedaan pendapat. Nasabak iro oko agamata dalam masalah-masalah mazhab seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, angka golongan makokoy seakan-akan tidak mau bersandar ke situ. Seakan-akan mazhab itu kita tidak butuhkan. Padahal ilmu dari mazhab ini yang sebenarnya angka mana dalile na pakai. Semua menggunakan hadis. Cuma kenapa kita tidak langsung ke Nabi? Karena kita tidak bisa dapat informasi hadis kalau bukan dari ulama ini. Sebab tidak mungkin. Kenri pole ilolonga hadis itu kan dari Bukhari Muslim. Bukhari Muslim kan ini belakangan. Ulama mazhab inilah yang mencetuskan hukum Islam, istilahnya menjelaskan berbagai macam masalah sehingga kita bisa tahu sampai sekarang. Ya kuipatat dengiro seakan-akan mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis itu jadi masalah. Karena kenapa? Kita akan terputus informasi tentang agama. Bahkan siaga egan masalah. Walingi contoh. Ini napa sapari bawang. Tidak usah di masyarakat di luar. Ini napa sapari tulile masapari. Ya kong kamanu na leppo oto. Saya atau aja na manu apa ya kok anak manu kade ni jampangi. Ya kong ka indok manu na leppo to. Dapi de panamate. Kemudian malaki piso na igere. Apakah itu halal atau haram? Ya? Masalah nih. Ya kong ka manu na leppo to. Na de panamate. De na mate. Malupa-lupa mopi. Napa igere. Ketika sudah disembeli, apakah itu halal untuk dimakan atau haram? Maka daki haram. Maka ini sudah masuk pada mazhab. Imam Tasyafi mengatakan itu haram hukumnya untuk dimakan. Kenapa? Karena sembelihan itu bukan penyebab kematiannya. Jadi sebenarnya penyebab kematiannya itu karena ditabrak. Itu? Jadi lepumi. Kalau itu Syafi'i. Sembeli itu tidak ada fungsinya. Nasabak maghrib tidak kau sembeli pun sudah mati. Maka tidak boleh menggandakan istilahnya penyembelihan pisau itu tidak ada fungsinya terhadap ayam itu. Kecuali kayak romanu eden lapui oto kan ini masalah. Tapi ya kuna lapui agak-agak atau apa karena tepai agak-agak maka itu sudah dihukumi bahwa dia tidak halal. Termasuk nareku magere itu apa silonjo-lonjoi. Kak biasa toh? Magere masuk ke ayam potong, loki malah ayam potong, napa tame itu ku karungnya, kemudian napa si topo-topo, itu kan jadi masalah. Itu makanya kita kadang pakai mazhab Maliki, maka Imam Malik tidak, itu halal, karena yang mematikan itu bukan ditabrak, tapi yang terakhir dia dihitung. Karena seandainya tidak disembeli mungkin setengah jam baru mati, tapi karena disembeli tinggal 2 menit baru dia mati, berarti tetap sah dimakan. Itu hukum. Kayak kena pakai. Itu pentingnya kita mempelajari fikih. Dari mana kita dapatkan ini? Ini dari ulama. Kalau mau saya langsung kembali ke hadis tidak bisa. Kemudian yang kedua, saya ambil contoh ini masjid. Agai pakai bangungnya, ini bata merah, batu celak. Kalau pendapat Imam Tasyafi kita pakai untuk mensucikan najis itu cuma 2. Yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan tanah. Tanah itu ketika membersihkan najis anjing. Kemudian yang kedua air membersihkan najis yang lain.
Tapi menjadi masalah ketika masjid dibangun menggunakan batu merah. Batu merah yang ada najis di dalamnya pada saat diolah. Kemudian dipasang, peko carana. Berarti benda ini bernajis. Makanya Abu Hanifah mengatakan membersihkan najis itu boleh menggunakan api. Api itu salah satu pembersih najis. Selain dari air dengan tanah. Itu boleh menggunakan api. Karena kenapa? Orang yang berdosa besar kemudian dibersihkan ketika mau masuk neraka itu dibakar. Itu dasarnya. Makanya Abu Hanifah mengatakan membersihkan najis itu boleh menggunakan api. Tapi jangan pikirkan kau kata memak jenek na dega kau na runtuh na tunu ya lena, tidak bisa. Ini sekedar ilmu bahwa ternyata batu merah dipakai membangun masjid yang punya najis karena sudah dibakar, itu najisnya sudah tidak terhitung. Istilahnya sudah tidak ada. Itu karena pendapat ulama bisa kita ketahui bahwa ternyata memang bisa. Istilahnya ya kena deni pahang ya pak man rasa ki. Tidak akan ada orang yang bangun masjid menggunakan batu merah karena batu merah itu bisa saja bernajis. Angkatai sapi kokorong katai asung kata cara pengolahannya toh tidak terbebas dari najis. Tapi batu merah yang sudah dibakar itu hilang najisnya karena membersihkan najis dengan membakar. Itulah yang dipakai dari pendapatnya Abu Hanifah. Kalau Syafi'i tidak bisa, pasti kita kewalahan. Coba, itu hukum. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga yang sering muncul itu ajnabiyah. Musafahah artinya bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang menjadi masalah istri. Kalau perempuan lain kan tidak masalah. Yang menjadi masalah istri. Kalau menyentuh kulit istri tanpa pelapis, itu batal wudu. Karena istri itu bukan muhrim. Bagi Syafi'i. Ingat. Jadi itu baineta tanya muhrim tak. Ya kong kata lo Makkah, nak kada si bawa bainena kemudian dimuhrimi oleh suaminya, itu keliru kalau Syafi'i. Karena istri itu bukan muhrim. Karena muhrim itu adalah mahram. Mahram itu haram digauli dan haram dinikahi. Sedangkan istri kan dua-duanya. Dinikahi dan digauli. Coba, tapi kira-kira makanya itu kuat. Jadi kau kata makna menyentuh istri itu tidak batal wudu tanpa pelapis, maka otomatis kan bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu batal. Kenapa? Karena istri itu bukan muhrim. Seandainya dia muhrim, dia tidak boleh digauli dan tidak boleh dinikahi. Sedangkan istri kan digauli dan dinikahi toh, makanya dia bukan muhrim. Istri itu adalah hakut tamlik, perempuan yang dimiliki, orang lain yang dimiliki. Itu beda. Makanya hukum toh. Makanya kaidah-kaidah dalam hukum fikih itu istilahnya perlu tak paham. Sebab magai macoki masafari maka harus memang kita ketahui betul itu. Tak guru mah teruk. Banyak mendengarkan ceramah, alaki ceramah kemudian pelajari. Yang menjadi masalah terakhir, yang terakhir ini kita banyak masker. Toh, masker. Nah sebab masker bagi Syafi'i itu menjadi masalah. Kalau mazhab Syafi'i, magai syarat sahnya sujud tidak boleh bersujud pada benda yang melekat pada diri kita. Maskernya kan ada itu masalah. Ini penting saya luruskan. Makanya kalau mazhab Syafi'i pada saat sujud itu hidung itu harus terbuka. Karena ini harus menyentuh jidat, hidung ini harus menyentuh. Makanya ulama yang hati-hati itu menarik maskernya ke bawah ketika dia sujud. Untuk demi kehati-hatian toh. Nagetangi maskernya no. Tapi mengatakan kenapa di tanah suci orang pakai masker sampai menutup? Iya karena bukan mazhab Syafi'i. Kan begitu. Jadi ada yang tarik itu tapi pada saat sujud saja. Ya tomi kata sujud karena syarat sahnya sujud tidak boleh sujud pada benda yang melekat. Termasuk songkok kan? Makanya itu songkok isi tongana bukan pakaian sholat. Saya ulang kembali, itu songkok ternyata pakai sempajang. Cuma karena fungsinya bisa dipakai dalam sholat sehingga dipakai. Agak fungsinya songkok menahan rambut supaya dia tidak turun ke bawah menghalangi jidat pada saat kita sujud. Ya di tahu gondolo enamo dia tak songkok. Kesannya begitu. Karena fungsinya toh. Ini kan harus kita pahami bahwa fungsi songkok itu adalah menahan. Tapi ketika kita pakai untuk memperindah itu tidak masalah. Tapi fungsi hakikatnya itu menghalangi rambut. Yang menjadi masalah
ketika songkok ini dikasih turun begini. Koto sujud. Dan ini yang melekat. Ini jadi masalah. Makanya rata-rata itu dianjurkan itu dikasih naik. Namo pita uluat tacek de oko yang penting dia lapisi dia marigaga. Saking bolehnya naik kecuali perempuan. Satu lembar rambutnya kelihatan mutlak batal sholat. Ini jadi masalah. Iya makun raya, iya kopitai uluat na komas. Maka mutlak batal. Kenapa? Karena rambut wanita itu adalah aurat. Terpaham ya? Nah syarat sahnya sholat menutup aurat. Jadi apa pitai uluat? Berarti aurat itu terbuka. Jitanya menghalanginya toh. Jadi aja tak ada nah halangi pisujud tidak. Yang penting dia kelihatan. Makanya lebih aman perempuan itu pakai dalaman. Apalagi ku itu sali sapa engke rendane monri ke benre tatung ulu na pada antena itu jadi masalah. Nah ini penting saya luruskan. Ajak kamu kita sholat terus kita menganggap bahwa sholat ini tapi ternyata hukum sah sholat itu kita tidak terpenuhi. Itu jadi masalah. Jadi dalam agama itu kita harus tahu aturan mainnya dulu. Kan makiro istilahnya mulai dari masker songkok apa. Tapi kalau yang mazhab mengatakan tidak. Yang penting ada yang tersentuh. Kan ada yang pakai itu. Makanya dalam hal-hal masalah fikih itu penting. Jadi itu kok agama tak Pak. Banyak hal rumit sebenarnya. Saya kemarin sempat bertanya ke salah satu ulama. Dan sampai sekarang belum ada jawabannya. Hukum orang yang bersalawat. Melakukan salawat. Istilahnya bersalawat tapi dia melakukan. Kemudian dia bergoyang. Saya kasih tahu begini. Kita mau larang dia tapi dia bersalawat. Kita tidak melarang dia bergoyang. Coba. Ini kan masalah. Makanya kompilasi hukum Islam itu coba ulama istilahnya mengkaji. Penting. Makanya kita itu dalam. Dia itu nama gampang Pak. Yaitu istilahnya kompilasi hukum jangan mudah menyalahkan wasalah ya. Yang menjadi masalah karena kita ada yang sering menyalahkan tapi dia tidak tahu landasan alasannya. Magai. Yang harus dicari sekarang kenapa ulama ini berpendapat demikian. Itu alasannya. Aja nah hasil pendapatnya. Nah sabak ia ko asele nami pendapat nai pakai pasti mudah menyalahkan orang. Nah sabak nasang anut tami cocok. Tapi aku iris sang alasan na tay magi na koro pendapatna pasti kita tidak menyalahkan karena mereka punya dasar. Kan sekarang ada orang belajar hanya mempelajari lembaganya istilahnya anu nato kami bawang. Sehingga terjadi kotak-kotak dalam Islam. Dulu kan tidak masalah. Syafi'i, Maliki, Hanafi tidak pernah berdebat tapi tidak pernah saling mengkafirkan. Apalagi mengatakan pelaku bid'ah. Imam Tasyafi kan mengatakan siapa yang tidak kunut maka sujud sahwi pada saat sholat subuh. Kalau dia lupa mesti dia sujud sahwi. Karena itu sunnahnya. Tapi ketika dia menjadi imam di masjidnya Abu Hanifah, dia tidak kunut. Padahal dia yang keluarkan pendapat. Ditanya kenapa tidak kunut. Dia mengatakan saya menghargai Abu Hanifah. Itu ulama. Jadi masalahnya dalam agama konisa ngita Pak. Nisa mana ngi hukum-hukum makero pasti dia nak pengewang. Makanya maka dia Sulaiman Milla. Ia nang katau cik di minista magala mah pengewang. Apa magai ia nade na pada nisa nasa ni salah. Tapi walaupun kita tahu banyak, mesti ada yang satu kita pakai. Tapi magi nemeli semanang supaya kita mudah dan longgar memahami agama. Apa ia ko cik di mi padero na maka da cik di mirisang. Epeko niko ede naga jalan lain okoro. Mesti kita cari mazhab yang lain yang membolehkan itu. Jadi dia itu nama gampang kok agama. Jangan mudah menyalahkan langsung mengatakan maku tidak. Makanya ini pas saparia mesti banyak belajar. Istilahnya maka da mega maguru nama ceni itu sia tau ni macio. Gana nostas tangkalinga. Dia naje doktor ni je kene masih kolai. Si tau miko masih kola doktor itu napa penelitian. Nah di sia tau ni lo masapari. Tapi aja na boleh purah. Istilahnya rewat dega gana lolongan. Kecuali ilmunya saya istilahnya pahalanya saja. Rogiki. Mestinya itu pas saparia bawa kibo. Ala tulisan. Sekaligus itu menjadi wasiat untuk anak-anak kita. Tulis kalau ada. Kasih agak pacaran pasti menang kepak dongan apa gurungan. Makiro pasti yang kamu modal awal dialah. Hukum-hukum itu kita tahu. Kemudian doa-doa banyak bisa kita pelajari. Nama kamu kepak dongan.
Memang sekarang gampang, tapi duduk di majelis seperti ini berat. Makanya berkah ilmu itu mulai hilang. Saya pernah diberitahu Guru Taqi Halik Hasan di Jombang itu bahwa berkah ilmu itu hilang. Kenapa? Karena orang belajar di internet. Itu tanpa adab. Kita belajar di masjid begini itu karena adab ilmu. Adab ilmu itu harus dalam keadaan suci. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya. Maka engkau harus dalam keadaan yang bercahaya. Istilahnya ada wudu. Makanya orang yang mau belajar itu mesti ada wudu. Itu cara adab-adab mendapatkan ilmu. Nanya ko menonton yo ko internet, ko di YouTube bahkan ka masuk larak poncok dia nak baju aju. Ilmunya dia dapat, tapi berkahnya dia tidak dapat. Makanya banyak orang yang tidak bisa beradab ketika menyampaikan dakwah. Nah, sebab ilmunya ada, tapi dia tidak manut belajar sama gurunya. Itu yang jadi masalah. Makanya penting sampaikan ini barakah lopui lolongan. Kita mengumpulkan beberapa berkah. Yang pertama kita di dalam masjid. Kemudian yang kedua kita sudah melaksanakan sholat fardu. Puraki masam paja perlu. Dan menunggu lagi waktu sholat. Kemudian mengisi antara maghrib isya untuk ilmu. Itu luar biasa. Dan orang seperti ini yang dimuliakan oleh Rasulullah. Yang penting niatnya bagus. Belata rogi patuh di belata boleh bolata kode kata lolongan. Kan itu penting. Makanya masalah-masalah dalam agama itu mesti kita juga ketahui. Istilahnya paling tidak untuk aleta masa makada ko angka bali bolata kada itu lilo masa parian jolok ni tanai maga hukum nama kowe ya ko makada dati ya bisa kada pas sapari bawa mo ha. Itu jadi masalah. Itu jadi aja tak kada wade to me macarama aja tidak, mesti kita tahu. Supaya magai ini mesti menjadi tonggak maka dade toga ga beda na tolle masapari si badena la sapari pak disanganna ini na ton rasa-rasang apalagi kuna tarini bawa capana pas sapari bawang ya nala suna tu de guys nah semula suna itu apa itu lesina ku lalle oli na oli mataru de tu gaga ampu mitangana engka guys nala suna de gaga talalle ni gare tanah oli mamasang ya tu ampe ko maka dai teh bawang de tu guys na Ustaz bawang, ustaz lasuna, dia kagak tuh, ya nana karena makan bawang, ini tuh kayak sana. Pak mari pak satu ipo makan ustaz bawang, betul kan? Lasuna, artinya tidak ada isinya. Apa aku makan teh pas sapari bawang man rasaki. Iya nak tahu mato bawang, betul kan nasa gitu mato bawang, mato ni dia mau pagaga melo na maingat, makiro. Maka anak Junaid Al-Baghdadi itu mengatakannya kong katau petapulun itu ngumuruk na namiga mo pamajae na jaman na madecing labih miku mati itu tene kutuh. Makin na solangi man yelina. Kan begitu. Itu juga. Makanya hal-hal seperti ini sebenarnya dalam agama itu memang penting. Todi pakanjaki lebe. Istilahnya selalu memperbaiki diri dan menambah ilmu. Apa magai orang dimuliakan oleh Allah itu karena ilmunya. Pak disangang apa namo sampajang de to nasa ko de ka pak disang de nasa unrongi mas sampajang ipakewe mas sampajang sebelum salat apa hukumnya mak jenne ki maga de pigaga ko jenne apa ngewangang ke ga isapu ke ga ulu ke ga docil itu jadi masalah toh makanya hukum-hukum itu harus disam jangan sampai makada to di ipakanjaki bak jama-jamange de dirisang hukumnya karena Allah itu nanti merahmati ketika kita jalan sesuai aturan itu. Walaupun nanti ada hal-hal yang saya baca dalam salah satu hadis itu angka-angka Nabi ta sujud lama. Unretana Nabi ta sujud angka sahabat tajeng. Sempajang Nabi ta napa sujud. Na tajeng mangingi tajeng ide na toko Nabi ta rewa ilom malibembe na panagere na pananasu na panakuliti na pananasu na panandre purai nandre rewa sujud mo pinabita. Siya kira-kira tanah sujud ya. Suju ina tajang mangingi mataja de na toko mak de ilo malibembe pure malibembe nagere na panalope pure na lope na pananasu nandre pure nandre rewa ko nabita suju mopi sejak kira-kira sekitar 3 jam lah itu teluk jam apa ya kinasi bembe si jam ilo malibembe na paigere bukan main itu lamanya kenapa karena ternyata Nabi itu menikmati sholatnya pada saat sujud. Di situ nikmatnya sujud. Kenapa pada saat sholat itu kan ada 2 tempat itu yang memang lebih utama itu.
pada saat ruku dan sujud. Sehingga dia menggunakan dua kalimat. Subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Kenapa dia pakai subhana? Karena di situ tempat pada saat itu adalah satu keagungan. Orang yang sujud itu yang membedakan mana hamba dan mana yang bukan. Makanya itu kau sujud usahakan, nikmati itu sujud. Aja itu mapito-pito, ya kau macio ukimangnya kan harus diikuti. Kalau imam itu tokong imamnya tak curi, karena imam diangkat untuk diikuti. Tapi kalau sampai sunnah ini nikmati itu, coba gare. Kita sujud agak lama sedikit, kemudian kita berdoa, bermunajat di situ. Nah sebab itu subhana rabbiyal a'la itu doa pembuka. Masih boleh ditambah, yang penting dia tak bicarogi. Itu dibolehkan. Dan itu ulama fikih itu sepakat bahwa dalam sholat itu boleh ditambah doa. Cuma ada yang mengatakan boleh dilepaskan, ada yang mengatakan tidak boleh. Disitulah tak perbedaannya. Menambah doa itu boleh. Enggak makiro. Makanya ya kau sujud minta di situ. Tapi usahakan juga meminta, jangan aja nato lima salatan nih karindra ku depan lepa pong kajirona aku mapa kere-kere. Iya, sehingga sujud itu kadang-kadang itu adalah kesusahan. Jadi mestinya itu nikmati, istilahnya nikmat enalengi pong Allah ta'ala alhamdulillah, talenga adisingang alhamdulillah, talenga assalamualaikum. Itu kan dalam hati itu. Supaya kita nikmati betul itu. Apalagi kalau dibangun tengah malam. Di 1/2 malam itu pada saat orang tidur itu luar biasa. Kita coba gari nikmati. Makanya agama itu, tapi jangan memberatkan ya. Jangan memberatkan. Karena kenapa ulama itu selalu mengatakan, ya ikut pak dakwah, apa gurungi magampangi, na ikut jami merejingi. Supaya orang menganggap agama itu enak, ringan. Jangan sampai agama itu memberatkan sehingga orang semua takut melakukan. Ini lu maku tidak. Jadi mestinya itu, yaitu pacaramai ya pak guru nggak magampangi. Tapi isuruh ki jami merejingi. Itu. Kira sama gampang. Termasuk kan siapa yang mau masuk surga. Dan tidak disentuh api neraka. Kan Nabi mengatakan. Man sholat 4 rakaat bela ba'da dhuhri faqad ahramul jasadi ila niran. Siapa yang sholat sunnah 4 rakaat dan sebelum duhur. Dan 4 rakaat sesudah duhur. Maka dia haram tersentuh api neraka. Itu? Sian rakaat sampai sunnah loro tadi. 2. Oh minimalis. Sholat minimalis. Iya, orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur itu Nabi janji itu tidak akan disentuh api neraka. Dia nangis api neraka. Jadi yang kata itu berakaat, nah, padahal sampai sunnah nih. Bahkan ada yang lebih mudah, anggap apa gampang. Maka Nabi siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat, maka neraka yang menutup pintunya supaya engkau tidak masuk. Bayangkan itu. Kalimat Allahumma ajirni minan nar itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Tahu kunruto ngaku dia apa lagi. Nama kira tahu. Makanya imam itu selalu baca sesudah salam itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah la syarikal. Kenapa kita istighfar? Tidak ada orang yang melakukan kebaikan tidak punya dosa. Tidak ada. Ya kau tahu makanya Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan tidak ada kebaikan yang kau lakukan tanpa dosa di dalamnya. Maka sampajangi maka ada sampajang ada dosa, nika maka ada dosa. Ya kau mak baca kina salah baca itu dosa. Kemudian gerakannya dia sempurna itu dosa. Peringerangnya dia nama kanjak matuju nak lese-lese itu dosa. Maka engkau sudah sholat pun berdosa. Makanya engkau masih istighfar. Saya pun ceramah begini Pak, ini dosa. Kenapa? Karena ini sul adab dalam tasawuf. Karena ke guru tayawa saya berdiri di atas. Ini kan jadi masalah. Makanya rata-rata kiai itu kalau mengajar para ulama itu dia duduk berbarengan untuk supaya sama tinggi. Itu kan termasuk dosa karena dia sul adab. Itu kira. Mak jenne ki maka mak jenne kade nama dosa belum tentu. Mak jenne ki napa le mingerap. Itu kan termasuk sul adab. Jadi itu sampai maka dia gaga dia cina pigau tadi gado sana. Maka kita dianjurkan untuk istighfar. Makanya ada istighfar yang pamungkas itu yang sering kita kenal dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapalamo to? Hah? Ini apalah? Ini jadi masalah. Tapalai itu sayyidul istighfar. Pangulun istighfar
Bahkan saya baca dalam satu hikayat, Al-Hadis Aukamakal mengatakan, siapa yang membaca ini 1 kali dalam 1 hari, dan dia lakukan itu selama 1 tahun, dia mati kau deni tonrono kelelana surga. Itu salah satu hikmah. Itu? Ya kau dia tu le baca cica lalana sesuai selama 1 tahun, tak baca ke 360 dalam 1 hari. Tapi cica mi baca nasi tahun. Itu. Kan 360 hari dalam 1 tahun. Jadi kibaca 360 nasi sesuai itu menjamin 1 tahun. Atau tak baca cica seso. Ini meni sapara ni batu kenro-kenro tak baca. Pure masam pejah subuh tak baca atau pure masam pejah ngisah. Mapuncok mi, ya mina malampi ko dini apa lah. Puncok mi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaktani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wah, malampi. Iya, sebenarnya itu sayyidul istighfar. Nah, sebab itu gagay pa ang kamana pangulunna. Pangulunna as-soe itu sayyidul ayyam adalah hari Jumat. Pangulunna ulangnya adalah bulan Ramadan. Pangulunna istighfar adalah sayyidul istighfar. Itu luar biasa berkahnya. Sebenarnya dalam penjelasan ulama itu ada 2 doa yang penting kita hafal. Yang pertama sayyidul istighfar, kemudian yang kedua adalah Ismul Azam. Ismul Azam itu nanti dipakai dalam keadaan genting. Ya ko de nagagawa diunri makuraga, kita pakai Ismul Azam. Allahumma anta rabbillahu la ilaha illa anta Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbuzul jalali wal ikram, Rabbu khaliqa kulla syai' mustaghizina aghithni. Itu kadang diulang kemudian disambung dengan yang lain. Itu ada 24. Tapi itu biasa dipakai para ulama, diajarkan nanti dalam keadaan genting. Roki maka pala nalabu lopie degagawa dibantuki ibaca yaitu. Maka Allah akan mengutus wali atau malaikat untuk membantu. Itu yang dipakai para ulama. Sehingga cerita dalam kitabnya Kyai Khalil Bangkalan itu nabantui palopie karena itu yang dia baca. Jadi itu luar biasa Pak. Itu yang dipakai para ulama. Makanya ada orang yang mau dibunuh itu dalam riwayat nakatan ini te bangkungnya meloguni maka dade palaba kama sampai sunat jodoh. Dia sholat sunat 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunat dia baca itu 3 kali. Kemudian langsung turun diutus malaikat untuk membantunya. Dia mengatakan saya diturunkan oleh Allah untuk membantumu karena engkau membaca Ismul Azam. Ya komeki misangi rahasianya Ismul Azam itu Nabi Musa laipa pusa gara-gara Ismul Azam. Itu 40 hari itu pusa ke negeri Madian karena orang Yahudi yang membaca Ismul Azam, tukang sihir. Kemudian Nabi Musa kan protes, mana kamu tarima rupo natanya Nabi? Iya nabimu mana kamu papusa kak? Mutarima donne ronde mutarima dokku. Maka dia Allah Taala dia meminta karena menggunakan Ismul Azam, makanya saya terima. Ya natu nakadate nama rahasia na Allah Taala. Itu yang dimaksud. Tapi tak sampai aja no Pak Guru. Nah itu ya, makanya dalam kaidah-kaidah kami itu kan biasa diajarkan ulama itu. Jadi kalau ki masa pari makoe bawa ki bo. Saya saja penceramah itu sering bawa buku. Di motor itu ada. Kadang kalau membaca belajar saya tulis itu. Magai nasabak penting. Ya rupa disengang dia dulu lebih ngaramana Pak Bo. Tidak bisa. Jadi usahakan kalau ki mangkalinga ceramah komodalata ya komate ki matu angkat ita maka kanita nak taimonri itulah ilmu yang selamanya bermanfaat. Apa ia umuru edena malampe iri mimah kada malampe. Anak pulau na sisa butau tuh napa siya soko surimundri itu sisa butau ngokolino napa siya songka no surimundri siya agak kita na tuh ya kon nami pulau na tau ngai de bahaja na 10 metu 5 menit yo idi mi maka da metah sebenarnya kan sebentar apalagi manfaatkan siya ge etana to manre siya ge etana to matinro ko ruaki jam matinro berarti 30 rua atau matinro itu manre ki si tengah berarti 2 tahun si tengah. Itu jadi si tengah jami manre Pak bako to manre ka tau si tengah jang apalagi ko si jangi manre napa maso ya tau make itu Pak matau-tau ngandre mi bak zaman. Itu jadi dia makanya dalam agama itu diajarkan doa. Makanya dalam agama itu diajarkan doa. Magina kapado kenapa guru Nabi karena ternyata semua aktivitas itu harus jadi ibadah. Bahkan engkau tahu matinro nasa Nabi itu dihitung ibadah di hadapan Allah. Matinro biasa masam pajang. Makanya kung kau tamu masigi matinro jamu tamparan.
Karena bisa saja orang yang tidur itu berpahala, yang tidak tidur itu justru berdosa. Ya kong kata matin rodena mate-mate karena dia memang ngantuk betul itu, dia mensyukur, artinya malah memanfaatkan nikmat Allah. Karena perintah agama sebenarnya itu nanti ngantuk betul baru tidur. Makanya dalam ulama sufi itu mengatakan nikmatnya tidur ketika kita ngantuk betul. Ya kau dia namanya matinro mate tolo matinro namo sa primbe tonru itu 5 galerek toki. Tapi ya kau cakaru dulu ada ki namo kau miase na tanah rako matinro toki. Makanya kalau mau menikmati tidur ya ngantuk betul. Pada itu Andre Pak. Nikmatnya mana? Kenrimondo nikmatnya sang Andre. Itu alju pada saat kita lapar. Iya koto maso wae pute mi tai bakita ngaki. Ya natanya minuman andalang de. Tapi ya to koto mapuasa namo wae pute mi Cina itu. Itu kenapa? Karena nikmatnya makanan itu kan dari alju, dari haus dan lapar itu. Makanya kalau mau menikmati makanan banyaklah berpuasa. Kama kiro. Angka kekanja nagagay ko wae inu ko deto madakah. Mapaimi tapi atau aku tuh madaka wae rasa paga namo deh na pura pala wae itu kan begitu. Kenapa? Makanya kenikmatan itu ada pada saat kita dalam keadaan susah. Makanya aja tamasela maka damaje na megala ada musibah ya kana ka mana megala ada masalah. Sebenarnya ingin Allah berikan kenikmatan kepada kita. Ya makiro. Iya makoko apa ini yang juga jadi masalah. Saya kemarin sempat diskusikan itu tentang masalah HP. Ya to nampai kacau je negara makoko. Ini yang paling banyak adalah WA. Kenapa? Urutannya urusat tayu urusuk. Iya, onrotono makoko semua bicara negara, semua bicara khilafah. Magai tugasnya negara nala kepala desa. Loh, tidak kere. Lurah atau RT nita WA negara kita dalam keadaan ngerti makometopa padahal dia bukan politikus toh ina lupa zaman-zaman situ kan nalura kok kalurahanmu mu jagai tapi negara na curita onrotona de selesai jago mana makomeng mapangewan ite materu kan ini yang mengatur kita jadi masalah toh kita gare meloki mapikir yang kasih tamu ya si royita jadi masalah ya Pak. Makanya jangan terlalu banyak menggunakan handphone itu. Madari ka tiap Pak takajan maka dia jadi solangi ki. Mage Pak enang kabarita tama urus manang. Angkena tadi ni urusu. Manang kaji ya rumurusu ke luar negeri na tanya je gaji dia tugas mulo koro. Nama gare. Ya ro artis ni tanah selama ni selingkuh yanu aga keuntungan mulo koro. Itu gare nama ibi. Aga keuntungan ta. Angka itu anak tami masih sekolah ya. Angka itu anak tami pak guru. Mi ngaji itu mati barasakan ni. Mana kaya rumurus artis secara ya magai kau bisa mana paja ini. Ya kan makiro. Coba re. Kita selalu terpermat ada berita viral. Ibu kasih napi bagikan. Ini macio jangan. Makanya saya mengatakan ini yang banyak merusak umat Islam. Tapi engkau dalam ide cuma menteri pendidikan jago, angka siasa belajar di rumah, namu indo anak masih sekolah toh. Megai ka pajasa matu naki buah guru sekolah dia dapat ganda idua pak indo masih sekolah toh. Makanya ini penting saya ingatkan artinya dalam keadaan sekarang itu Pak sudah mulai kacau. Jadi ada ini pakanjaki tongang ibadah di pakanjaki stangi pakanjaki modele edidi anak-anak kita pas sempajangi apa ini itu jaga makokoi. Tarasakaton itu maga batena guru mak didi o kasikolangi si ratu anak-anak noloi melo patuju di dua mi anak temapat diulut tah no iya aja taparote si guru makar mana kemana mako guru bantana dia menanule pada cingnya anak na si ratu tau noloi mako tu dia pada mana ya di cidi mi anak tayolo no tempat diulu ya aja taparote si guru makar gitu nape narasaka ngindo nape ko makare magde ni parewa kada di punjo anak tah tarasakati makar magato magar jinnah itu iya mako ko apa tantangan itu luar biasa jadi ya ko ya ini pas seperti tantangannya juga safari mulai menurun jamaahnya dan saya terima pesan guru tak itu dan sampai sekarang saya kini itu bahwa di mana ada lembaga dakwah atau orang yang terjun dunia dakwah yang tidak diimbangi dengan zikir pasti akan macet. Itu. Ya kok dakwah materu tidak ada zikirnya akan macet karena itu tidak berimbang. Dakwah itu pikir, sedangkan zikir itu hati. Dan orang cari kedua-duanya.
ketenangan pikir dan hati. Itulah sehingga tasbih sebenarnya itu mesti ada zikirnya. Makanya pernah itu ada ya, di malam ketiga ada zikir. Kenapa zikir itu penting? Karena kita perlu juga memberi makan hati. Makanya Imam Ghazali itu mengatakan makanannya tubuh adalah nasi. Ya kodeto manre talungas sodeto minu maka mate watakalewe mako mati itu atimu. Ya ko talungas so talumpan ni demu patamai sikiri mati itu. Kan begitu. Sama saja. Jadi ada orang kan tertutup hatinya. Ya sikiri-sikiri moki. Istilahnya kau tudah-tudah ngima kau tu baca-baca sikiri maka moto itu enggak sikiri itu mata nak ada apalana. Subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Itu yang paling tinggi pahalanya, paling matana. Dia agak cau tangan. Ya kau mapamulai anak darah letu mata dia nak kata sampajang ka mana puta nak pai sampajang. Iya nanti jama-jama. Ta baca-baca mata nak tanah malata. Itu tapalamo tu. Dito agak jepit apala. Natalo niya tu podangi de pagage. Alhamdulillah artinya kami kamu tuh tanai Ustaz Google. Tanai Ustaz Google. Toki bawanya ke Google maka ada zikir yang paling berat timbangannya. Berdasarkan hadis. Itu subhanallah bihamdi ada halqi wa ridha nafsi wasina ta'arsi wa midada kalimati. Yaitu Ustaz Google maganjala dari tanai. Masih jalan sumu bak itu. Itu makanya saya kira ya roh pangulongan ini mamagi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala. Saya hanya sebenarnya ingin menyampaikan bahwa sitongan napa hal-hal yang dalam agama itu jangan dianggap istilahnya jangan dianggap remeh. Pendapat-pendapat ulama itu jangan mudah disalahkan selama ada dalil. Jadi ini kampanye kangir. Istilahnya di pasapare kong katau ta pamapasala maka daki deje angka mato tu pendapat makohe. Angka mato makoy manyaman ni. Apa iya ko dene diri sangero kada pendapat dia si di Imam Malik lagi pure podango ko raja maka da makui pakai al-muwatta iceta untuk dibagikan kepada seluruh orang supaya dijadikan sebagai mazhab ini. Agar nasi Imam Malik aja. Dena koto gamai macipi lalang inola te ko tasirupa minesang. Itulah sehingga ulama itu memberikan kelonggaran untuk dalam hal-hal fikih. Kalau dalam tauhid memang kita sepakat. Tapi kalau dalam hukum-hukum agama itu kan banyak perbedaan pendapat itu. Makanya itu penting yang saya sampaikan. Termasuk tadi hal-hal seperti itu Pak. Hidup Indonesia Pak, megam itu masalah. Saya kemarin sempat itu diberitahu, ditanya. Saya sendiri Pak ditanya. Pak Ustaz, peko hukum manre bukan. Kepiting. Dia tanya, bagaimana hukumnya makan kepiting? Maka daka, saya tanya, makanan yang hidup di dua alam haram atau halal? Makanan yang hidup di dua alam, hidup di air, bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Halal atau haram? Itu diharamkan. Makanya kodok itu tidak boleh dimakan karena dia hidup di dua alam. Tapi kalau kepiting, kan hidup di dua alam toh. Tapi mau diharamkan enak juga. Itu jadi masalah. Itu makanya ulama itu ada yang diam tentang masalah kepiting karena memang ada yang mengharamkan. Termasuk kayak Haji Maimun Subair itu mengharamkan kepiting. Tidak boleh dimakan karena dia hidup di dua alam. Kodok tidak dimakan karena hidup di dua alam. Hidup di air dan hidup di darat. Kepiting kan hidup di air dan di darat. Tapi ada yang bilang tidak. Yang rajunan itu boleh dimakan. Itu yang kepiting yang banyak kakinya. Itu boleh dimakan karena dia hidup di air. Itu jadi masalah makanya ulama makanya ini pakan rebuka ya ini mani gimana itu dewa gimana rebuka tapi tidak hukum dewa karena dia nawat diandre makanya ada pendapat-pendapat ulama itu yang kemudian kita harus memang tahu sebab pasti kita bersentuhan dengan itu jadi makiro apalagi di Pasapare mesti banyak mempelajari apalagi kalau ada pendakwa ya itu banyak luar biasa. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.